kali ini kita akan membahas manajemen inventory atau produk. Setelah kita login, kemudian kita pilih modul inventory. Nah, di dalam modul inventory ini ada beberapa menu, yaitu inventory dashboard, kemudian overview, kemudian operation, kemudian master data, reporting, dan configuration. Kalau inventory dashboard adalah semua pergerakan atau dashboard dari barang. Saat ini masih kosong, jadi tidak ada reportnya atau dashboardnya. Nah, kemudian kalau overview itu menjelaskan jika ada barang masuk atau barang keluar. Jadi misalnya akan ada barang yang kita beli kemudian ada mau diterima, maka di sini akan tampil berapa to proses. Kalau permintaan di internal berapa yang akan diproses, kemudian delivery order ini kalau barang keluar. Nah, ini tidak digunakan manufaktur, yaitu untuk pabrik. Oke, kemudian operation itu untuk admin ya biasanya. Ini untuk operation itu untuk admin. Jadi di dalam menu operation itu ada transfer, ada import inventory, untuk inventory adjustment, scrap, kemudian schedule. Nah, kemudian di master data sendiri itu ada produk variance, kemudian ada reordering rule, kemudian ada lot atau serial number, kemudian ada package. Untuk reporting adalah untuk laporan. Jadi misalnya nanti kita membutuhkan laporan inventory, kemudian inventory variation, kemudian product move, kemudian inventory forecast analysis. Oke, kita fokus saat ini adalah untuk di produk. Bagaimana memanage, yaitu membuat, mengedit, atau memodify suatu barang. Oke, ini adalah barang yang sudah dibuat, ya. Barang yang sudah di-add. Nah, ini tampilan, default tampilannya adalah secara Kanban. Ini Kanban. Untuk berubah menjadi list, itu tinggal kita klik di sini. Di pojok kanan atas. Tampilannya secara list. Nah, kemudian untuk standar penampilan baris itu adalah maksimal 80. Nah, untuk menampilkan semua tinggal kita double klik di sini, kemudian kita ketik 120 karena listnya adanya 120. Maka semua tampil. Nah, ini sebaiknya nanti dilengkapi seperti misalnya harga, kemudian cost-nya itu, karena nanti akan menghitung, bisa menganalisa berapa profitnya dari HPP atau harga pokok penjualan. Oke, bagaimana cara membuat produk? Itu kita tinggal create. Oke, ini adalah menu untuk meng-create suatu produk. Jadi di sini di atas adalah nama produknya, kemudian di sebelah kirinya adalah gambarnya jika ingin menampilkan gambar, kemudian sebelah kanan adalah status dari barang. Jadi ada on hand, kemudian ada forecast, ada solid, ada reordering, ada product move. Jadi nanti akan kelihatan semua bahwa berapa barang yang sudah kita beli, kemudian berapa yang sudah kita jual. Inilah kelebihannya, jadi nanti kita akan tahu pergerakan barang-barang semua. Kita buat satu contoh. Misalnya kita buat kabel LAN Balden. Misalnya kita mau secara merek. Nah, kemudian jangan lupa bahwa produk type itu harus kita aktifkan. Nah, kalau dia berupa barang fisik atau memang dia di stockable atau barang fisiknya ada di suatu lokasi warehouse, itu product type-nya kita harus memilih storeable product. Jadi kita nanti bisa memonitor sisa stok atau stok on hand-nya berapa. Kalau kita pilih consumable, itu barang atau stok barang itu kita tidak monitor. Sama juga dengan service. Kemudian untuk produk kategorinya kita pilih produk atau barang. Nah, kemudian nanti internal reference-nya diisi sesuai dengan yang sudah dibuat. Nah, kemudian selanjutnya
berapa sih harga belinya, dibuat standar aja, tapi nanti tidak masalah karena nanti pada saat beli, harga beli itulah yang akan digunakan untuk menghitung atau menganalisa. Jadi average saja sih kita taruh, misalnya kita mau menggunakan, nah seperti unit ini juga, karena kabel Belden ini hitungannya penggunaannya meter, maka kita harus buat dulu eh, kita buat dulu UOM-nya yang berdasarkan box. Ini kita simpan dulu. Oke. Kemudian kita buat unit of measure-nya. Caranya kita create. Kemudian kita ketik di sini box. Kemudian kita pilih long atau distance. Kemudian kita pilih di sini bigger. Satu box itu misalnya 360 meter misalnya. Ini misalnya ya. Ini 360 meter. Nah, kita harus tahu standarnya, apakah Belden, Panduit, dan lain-lainnya satu box itu sama atau tidak. Kalau sama, maka nanti kita akan menggunakan unit of measure-nya box ini untuk semua kabel LAN. Tapi kalau beda-beda, mungkin nanti kita pakai istilah di sini unit of measure Belden box, Belden box, Panduit, dan begitu seterusnya. Tapi kalau sama, cukup kita menggunakan box saja. Jadi tujuannya apa? Pada saat penggunaan nanti akan kelihatan berapa meter sisanya. Oke, kita kembali Belden, kemudian edit, kita pilih box. Nah, kemudian jangan lupa stok ini ada di lokasi mana. Stok ini ada di cabang mana. Jakarta, maka kita pilih. Jika di Jakarta, maka kita pilih Jakarta. Sudah, selanjutnya tinggal kita save. Nah, kemudian jangan lupa di sini apa maksudnya. Ini maksudnya bahwa barang ini bisa dijual, bahwa barang ini bisa dibeli. Dan ini kalau kita centang is a product pack, ini berarti bukan gabungan dari beberapa produk atau barang. Kemudian kita save. Jadi setelah kita save, ini menjelaskan bahwa barang kabel LAN Belden ini produk type-nya adalah storeable product, produk kategorinya adalah produk atau barang dan barang. Kemudian di lokasi Jakarta, UOM-nya adalah box. Nah, begitu cara settingnya, jadi simple. Nah, nanti kalau sudah ada transaksi di setiap barang itu akan kelihatan. Kita ambil contoh seperti ini. Sales price history. Jadi history penjualan nanti kelihatan berapa harganya, quantity yang dijual berapa, totalnya berapa. Begitu juga kalau ini ada yang dibeli, kelihatan berapa yang dibeli. Nah, perlu diketahui bahwa ini sudah di-grip. Ini adalah produk paket. Jadi beberapa produk dijadikan satu. Jadi mainnya di sini. Jadi packs produk. Kuantitinya berapa? Sini. Kalau kita lihat bahwa smart bedroom paket ini terdiri dari Google Nest Mini second generation 1 unit, smart laptop 3, smart IR 1, biaya instalasi 1. Kemudian baru kelihatan nanti harga paketnya berapa, kita tentukan di sini.
Oke, begitu cara untuk meng-create suatu produk, yaitu barang atau jasa. Jadi jangan lupa untuk memanage produk berarti kita harus masuk ke modul inventory. Kemudian master product. Nah, seperti ini. Ini kita tentukan misalnya ini harga satu boxnya 1.150.000. Kemudian kita mau jual misalnya 1.550.000. Nanti sistem yang akan menghitung secara otomatis. Stoknya belum ada. Nanti kalau stok sudah ada, maka akan tampil di inventory ini. Di mana lokasinya akan tampil. Oh, oke, begitu cara untuk membuat suatu produk, barang atau jasa. Jangan lupa dibuat standarisasi penamaan, misalnya seperti ini. Kemudian dipastikan, jadi kalau kabel, apakah mau kabel LAN saja atau juga mau ditampilkan karena harga kan juga berbeda-beda. Jadi kalau mau kabel aja, kabel LAN saja berarti nggak usah kita gunakan Balden. Berarti apapun produknya nanti semua akan masuk ke kabel LAN. Kalau masalah harga juga pada saat pembelian nanti tidak membaca di sini. Awalnya memang membaca di cost, tetapi harga bisa dirubah pada saat proses purchase order. Kemudian jangan lupa dibuat internal reference-nya apa. Internal reference ini nanti disamakan dengan barcode. Tujuannya apa? Nanti ke depannya kita bisa menggunakan HP untuk scan barcode-nya atau serial number. Nanti akan secara otomatis. Nah, kemudian juga ini nanti akan ada history di sini siapa yang mengupdate. Jadi kelihatan di sini. Oke, terima kasih.